dan langit, no langit belambangan. Tentang pameran Artos Kembang Langit, yang mana di situ sejak H-3, H-2 tamu-tamu undangan dari Jakarta, Jogja, Malang, Surabaya sampai Bali, mulai di Banyuwangi datang dan ditempatkan di beberapa titik. Di antaranya yang sering saya menemani itu yang ada di Wisma Belambangan. Itu antusias, bahkan tidak ada narasi-narasi yang negatif. Semuanya menyambut dengan rasa kagum, yang mana Kembang Langit ini pameran yang sudah di-endorse hampir semua artis, pejabat pemerintah, sampai ke RI 1, itu baru pertama kali di Indonesia. Dan ekspektasi mereka luar biasa. Kalau Banyuwangi ini mampu, tidak mengira Artos bisa melakukan seperti ini. Karena kita di Banyuwangi loh, ya, kabupaten yang harusnya ini Pak Jis, ini teman-teman Jogja ya, ini Jogja, ini Jakarta. Karena kan barometer seni rupa kan antara Jogja, Jakarta, Surabaya, Bali kan. Nah ini Banyuwangi. Nah ini kebanggaan ya, kita sebagai orang Banyuwangi sangat bangga. Bahkan sampai sekarang pun ini pameran masih berlangsung, rasa tidak percaya itu masih ada. Tenane tah ini, bener tah ini gitu. Sehingga saya sempat mendengar kabar sebetulnya RI 1 Pak Jokowi itu mau hadir ke Banyuwangi karena terhalang ada erupsi Gunung Merapi, sehingga beliau membatalkan, yang mana beliau langsung ke Lumajang lihat gunung erupsi. Nah, lalu tentang apa dampaknya bagi Turkis di Banyuwangi? Kenapa ada pameran setiap tahun hari jadi Banyuwangi? Lah itu kan sebetulnya reward ya, pengakuan, bukti bahwa pelukis di Banyuwangi masih eksis, masih ada. Dengan adanya pameran, seorang pelukis di Banyuwangi ingin menunjukkan karya, ini loh aku, ini loh karyaku yang terbaru. Nah, jadi bukan narasi-narasi laku itu berdiri sendiri tempatnya. Nah, pameran ini ada ajang eksistensi, ajang pengakuan. Kalau anak sekolah itu rapotan, ini loh rapotku, nilaiku ini loh. Nah, itu. Sehingga ya janganlah dianggap sebuah pameran ini pasti laku, enggak. Nah, dengan adanya pameran ini pun misalnya tidak ada yang laku, itu sudah reward penilaian. Apalagi ini ya Mas Imam yang sebagai ketua penyelenggara mampu mendatangkan kolektor, menghadirkan kolektor, sehingga sampai H-2 ya penutupan ini sudah 15 karya yang laku, belum selanjutnya. Ini sudah prestasi tersendiri bagi marketingnya, bagi IO-nya, tapi bagi pelukis itu sudah di luar itu Mas. Sehingga penggalian seni budaya di Banyuwangi, terutama lukisan, insya Allah tidak pernah berhenti. Saya lihat banyak teman-teman perupa di Banyuwangi sudah bikin konsep-konsep yang bagus ya, karena melukis itu kan berawal dari konsep, dari perenungan, lalu eksekusi. Seperti Mas Windu itu, saya melihat melukis kelapa ya. Lah itu Mas Windu melukis kelapa 2 meter kali 1,35 kalau nggak salah itu. Itu sudah bertahun-tahun menekuni melukis kelapa. Sehingga dia sekarang misalnya menangkap pohon kelapa untuk dilukis di dua kampas, itu nggak perlu waktu lama. Dan emosionalnya sudah ada di situ. Yang insya Allah aku rumus sudah laku itu. Nah, lalu seperti saya kenapa mengangkat tema-tema Kawaijen? Kawaijen itu kebanggaan kita, yang mana di dunia itu ada 2,
Yang satu di Banyuwangi, yang satu di Kanada. Namun yang di Kanada itu nggak ada Blue Fire. Yang ada Blue Fire Banyuwangi aja. Gitu. Lalu kenapa saya kasih narasi mikul emas? Saya riset. Nah, emas itu kan apa ya? Mengibaratkan keluarga dari penambang itu suaminya sedang memikul rezeki di situ. Nah, kenapa bukan belerang? Belerang itu panas. Tapi kalau mendengar nama emas itu kan kebanggaan, aduh, cucuku lagi memikul emas. Berarti kesejahteraan bagi keluarga. Jadi narasinya ke sana. Nggak ujuk-ujuk saya menggambar kawaiden, enggak. Saya harus riset dulu, harus saya tangkap bagaimana rohnya asap belerang itu, emosionalnya penambang itu, penderitaannya. Insya Allah nanti nyampe pada penikmat seni. Terutama ini seperti kebo-keboan, itu luar biasa itu. Karena di Banyuwangi kebo-keboan ada itu lukisannya, termasuk gandrung ya. Hampir semua pelukis di Banyuwangi bisa melukis gandrung. Harapan saya ke depan bukan hanya Pak Yadi yang bisa menangkap gandrung roh yang kuat, tapi harapan saya pelukis-pelukis muda lainnya bisa mempelajari gandrung sebenarnya. Karena memang saat ini kalau lukisan gandrung kok saya masih melihat kekuatan energinya Pak Yadi di gandrung itu masih lebih dominan dibanding yang lain. Harapan saya bagi pelukis-pelukis muda, terus gali. Gimana sih gandrung itu sebenarnya? Ibaratnya kata begini mas, orang mau melukis legong ya, objek-objek Bali atau angkul-angkul, dia harus datang ke Bali, tidur dulu di Bali, ya BAB dulu di Bali, kencingono si Bali gitu loh ya, ngobrol dulu sama penari legong, baru dia bisa mengambil roh daripada legong itu. Jadi sebetulnya melukis itu prosesnya yang sulit, bukan eksekusinya. Proses pendalamannya menangkap keindahan itu sendiri pada kanvas yang perlu waktu dan pengendapan. Kalau menuruti emosi ya gagal nanti. Jadi emosi yang terpendam yang ditangkap dengan rasional. Kenapa lukisan itu kok bisa mahal? Itu sebetulnya proses penciptaannya yang perlu waktu lama. Terus berlatih karena melukis itu bukan narasi tapi eksekusi, lalu perenungan, lalu selalu menangkap langsung objek. Karena melukis di studio itu juga beda dengan melukis langsung di alam. Misalnya mau melukis perahu, kalau langsung datang ke Muncar kan lebih kena. Itu. Jadi harapan saya eksekusinya di lapangan. Mau melukis gandrung yang bagus bukan dari foto, tapi langsung melihat orang menari, gandrung menari kita tangkap. Karena esensi daripada keindahan itu bukan memindahkan keindahan itu pada kanvas, gitu, tapi membuat keindahan secara pribadi dari pelukisnya itu sendiri, menangkapnya gimana keindahannya, yaitu sampaikan. Itu sih menurut saya, bukan memindahkan keindahan lalu ke kanvas. Itu sudah diwakili oleh teknologi, gitu loh. Teknologi sudah mampu melakukan keindahan, dipindah keindahan. Tapi seorang seniman menangkapnya bagaimana, sisi mana yang indah, dengan cara dia menyampaikan keindahan itu. Entah secara abstrak, entah secara naturalis. Kalau wis api, digaya api mana di kanvas kan bukan lagi seni. Karena seni itu ya penangkapannya rasa, jiwa. Kalau masih melihatnya dengan mata telanjang ya hanya sampai di situ. Tapi apapun itu keindahannya dari rasa, dari hati. Makanya kadang-kadang kita menangkap sebuah keanehan, kok iso lukisan abstrak gak jelas kok larang. Ternyata di situ perlu proses yang panjang sehingga ada energi. Ya itu tadi, pameran bukan berarti lukisan harus laku. Pameran itu hanya bukti pengakuan eksistensi ya, bahwa kita itu pelukis mengeluarkan karya, tentunya karya terbaru yang belum pernah dibuat, maupun dari orang lain maupun dari sendiri. Karena yang dipamerkan itu sebuah karya seni. Itu laku atau tidak itu bukan wilayahnya. Itu menyangkut juga rezeki. Namun siapapun yang istiqomah di bidangnya ya, insya Allah ada reward tersendiri, Allah akan memperhatikan. Namanya rezeki tidak pernah kesinsal dan selalu balan.
apa yang diberikan sama yang diterima. Lalu menyangkut pameran Artos Kembang Langit yang diketuai oleh Mas Imam Maksun, ini luar biasa, berhasil, sukses. Saya anggap ini sudah menasional, yang mana sudah banyak yang laku, dan Mas Imam sampai saat ini masih terus berupaya, bergerilya untuk mendatangkan kolektor. Itu salah satu reward bagi Mas Imam, energinya rupanya terus mengalir untuk gimana berjuang teman-teman di pameran Artos ini lukisannya laku. Itu. Lalu yang lain saya rasa tidak ada gading yang tak retak. Itu saja. Salam budaya. Assalamualaikum. Undang langit